macam cara menyentuh pesonanya yang ada. Dia tersenyum, oh sungguh manja ketika ku sapa dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Curahkanlah di hati kami asmamu ya Rahman ya Rahim, agar anak-anak para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayangmu selalu ya Rabbal Alamin. Mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di perkuliahan hari ini saya akan mengajar pada buku Pengantar Teknik Penulisan Ilmiah karya dosen kita yaitu Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Itu bagaimana keseruannya, kita langsung masuk ke dalam kelas, ke ruangan yang sudah ditunggu oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Untuk sampai di ruangan kelas, kita dengarkan presentasi tugas kuliahnya berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mita Rahma Ramadona dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 1C. Di sini saya akan menyampaikan materi pada buku Pengantar Teknik Penulisan Ilmiah karya dosen kita yaitu Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada bab 10 yaitu anotasi bibliografi. Sebelumnya, saya akan membahas apa itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang telah diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman serta konvensi ilmiah yang telah disepakati. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang utama yaitu anotasi bibliografi. Dilihat dari kata-kata penyusunnya, anotasi bibliografi terdiri atas kata anotasi dan bibliografi. Anotasi mengandung arti ringkasan atau evaluasi, sementara bibliografi dapat diartikan sebagai daftar sumber bacaan yang digunakan untuk mengkaji sebuah topik. Dalam kata lain, anotasi bibliografi merupakan bentuk tulisan yang memaparkan kajian atau ringkasan singkat dari beberapa buku atau artikel yang saling berkaitan. Di samping itu, uraiannya menggambarkan pemahaman penulis terhadap buku atau artikel yang dibahas. Meringkas pun bisa diartikan menulis kembali suatu bacaan ke dalam bentuk yang lebih singkat atau pendek. Sebab, pada dasarnya berisi kumpulan beberapa gagasan utama. Melalui ringkasan, kita dapat mengingat inti dari bacaan tersebut lebih lama. Terdapat dua teknik dalam menulis ringkasan. Yang pertama, pemadatan. Pemadatan dalam tulisan dimaksudkan untuk memilih intisari atau pokok pikiran, pokok bacaan. Cara pokok untuk memadatkan isi bacaan ialah: yang pertama, menggunakan frasa untuk mengganti serangkaian klausa atau kalimat. Yang kedua, memadatkan dua kalimat atau lebih menjadi satu kalimat. Yang ketiga, menggunakan satu kata yang merangkum segalanya. Yang keempat, menggunakan sebuah klausa untuk merangkum. Dan yang terakhir, menggunakan pernyataan-pernyataan umum.
Teknik menulis ringkasan yang kedua ialah penghapusan. Tidak semua yang dikatakan dalam semua tulisan adalah hal-hal yang penting, dan tidak semua kalimat-kalimat yang menjadi karangan merupakan pikiran-pikiran utama. Ringkasan hanyalah mencakup gagasan pokok karangan dengan pikiran-pikiran utama atau kalimat-kalimat yang mendukung atau yang menjabarkan gagasan pokok. Penghapusan yang perlu dilakukan dalam meringkas karangan ialah: yang pertama, semua pengulangan harus dihapuskan. Dalam sebuah karangan, sering kali kita menemukan adanya pengulangan. Sebagai contoh, pada kalimat dalam menghadapi bahaya yang mengancam. Nah, kata bahaya sudah termasuk ke dalam pengulangan, sehingga harus dihapuskan. Yang kedua, contoh. Contoh perincian ilustrasi lukisan yang hanya bersifat penjelasan tambahan. Pada umumnya dapat dihapuskan. Yang ketiga, segala sesuatu yang dianggap tidak penting atau hanya embel-embel saja yang dapat dihapuskan. Yang keempat, segala sesuatu yang dapat diandaikan. Dengan kata lain, penjabaran yang sebenarnya sudah tersirat di dalam suatu pernyataan, tidak perlu lagi dicantumkan di dalam ringkasan. Materi selanjutnya yaitu karakteristik anotasi bibliografi. Berikut ini beberapa karakteristik dari anotasi bibliografi. Yang pertama, mempersingkat suatu bacaan. Maksudnya adalah tulisan hanya diambil pokok-pokok atau yang pentingnya saja, supaya mempermudah pembaca untuk memahami suatu bacaan. Yang kedua, terdapat intisari bacaan. Yang ketiga, bentuknya lebih pendek atau lebih ringkas. Yang keempat, struktural wacananya tetap atau makna dari bacaan tersebut tidak berubah. Secara teknis terdapat 3 macam ringkasan. Yang pertama, ringkasan yang benar-benar singkat. Yang kedua, ringkasan dari hasil penyaringan isi suatu tulisan dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, ringkasan ikhtisar. Penulis ikhtisar dapat pilihan meringkas dengan mengikuti tatanan karangan aslinya atau meringkas dengan menggunakan tatanan sendiri tanpa tatanan aslinya. Materi yang terakhir yaitu sistematika anotasi bibliografi. Pada sistematika ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian depan. Terdiri dari halaman, judul, kata pengantar, dan daftar isi. Yang kedua, bagian isi berisikan ringkasan singkat yang dituangkan dalam 2-3 judul buku. Yang terakhir ialah bagian akhir, berisikan pendapat mengenai isi buku atau artikel.